Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kebaikan untuk melupakan semua kesakitan begitu anak lahir. Pada saat ibu akan melahirkan anak, kelima organ tubuh terbuka lebar, menyebabkan dia sangat letih dalam badan dan pikiran. Darah mengalir laksana seekor domba yang disembelih. Tetapi ketika mendengar anaknya telah lahir sehat, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang melimpah. Tetapi sesudah kegembiraan, kesedihan datang kembali, dan rasa sakit kembali mengaduk-aduk bagian dalam tubuhnya. Kebaikan orang tua sangat besar dan dalam. Penjagaan dan pengabdiannya tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat. Seorang mamah senantiasa menyimpan yang manis untuk anak, dan tanpa mengeluh menelan yang pahit bagi dirinya. Cintanya amat besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya. Hanya menginginkan anak mendapat cukup makanan. Seorang mamah yang kasih tidak membicarakan kelaparan sendiri. Seorang mamah rela berada di tempat yang basah, agar dengan demikian anak dapat berada di tempat yang kering. Dengan kedua payudaranya dia memuaskan rasa lapar dan haus sang anak. Menutupi dengan kainnya, dia melindungi anak dari angin dan dingin. Dalam kebaikannya, kepala seorang mamah jarang lega di atas bantal, dan bahkan ia melakukannya dengan gembira selama anaknya dapat merasa senang. Seorang mamah yang baik tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri. Seorang mamah yang baik adalah bagaikan bumi yang besar, ayah yang tegar laksana langit yang mengasihi. Yang satu melindungi dari atas, yang lain menunjang dari bawah. Kebaikan orang tua adalah sedemikian rupa, sehingga mereka tidak membenci atau marah terhadap anaknya. Dia tetap menyukainya sekalipun anak terlahir lumpuh. Sesudah mamah mengandung dalam kandungannya dan melahirkannya, orang tua bersama-sama memelihara dan melindungi sampai akhir hayatnya. Sabbi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada kesempatan ini kembali kita membawakan doa, atau dalam istilah agama Buddha pelimpahan jasa. Jasa-jasa baik yang diperbuat keluarga yang ditinggalkan itu bisa mengkondisikan, membentuk rasa bahagia arwah. Selain doa, tentunya ada nasihat dari orang tua zaman dulu. Di saat melayat itu sebaiknya jangan membicarakan keburukan-keburukan dari yang meninggal. Itu sebab akan mengkondisikan yang meninggal mempunyai perasaan tidak bahagia. Dengan perasaan tidak bahagia memungkinkan untuk bisa terlahir di alam-alam penderitaan. Jadi di saat melayat kita pun dianjurkan membicarakan tentang kebaikan-kebaikan maupun jasa-jasa yang pernah diperbuat oleh yang meninggal. Itu akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi yang bahagia. Di samping doa maupun dalam tindakan ucapan kita atas nama keluarga yang ditinggalkan, kita bisa melihat sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada seorang mamah, seorang ibu yang telah tiada. Keluarga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kita bisa lihat dekorasi di sekeliling peti, indah, bagus ya. Tentunya akan membentuk rasa kepuasan bagi keluarga yang ditinggalkan, karena di saat-saat akhir mamah bersama keluarga sekalipun belum telah meninggal tetap bisa menunjukkan bakti dan hormat kepada yang telah tiada,
dengan membuat dekorasi sekitar peti yang indah, yang bagus. Dan selama saya datang ke sini dan beberapa tempat itu yang paling bagus saya lihat ini ya. Bunga di kalangan umat Buddha mempunyai ikatan ya, sebagai alat selalu menyambung ikatan emosional dengan yang telah meninggal. Maka di kuburan-kuburan kenapa keluarga itu biasa membawa kembang atau bunga ditaburkan di pusaran orang yang telah meninggal, sebagai alat menyambung ikatan emosional, menyambung rasa hormat, rasa bakti kepada yang telah meninggal. Di kalangan umat Buddha, bunga mempunyai makna khusus sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Bunga yang asli bisa kita lihat kentarannya, perubahannya. Dipetik, kemudian siang, sore, atau pagi sudah layu. Ini mengingatkan dan sebuah pelajaran bagi kita yang hidup, bahwa kehidupan yang dijalani seseorang adalah kehidupan yang tidak kekal adanya. Seseorang pernah lahir, berkembang, dan akhirnya meninggal. Itulah proses alami dan kodrati. Sekalipun proses alami dan kodrati, tidak semua orang langsung bisa menerima. Di saat kita melayat ya, teman kita, relasi kita sering menasihati teman kita yang baru saja kehilangan keluarga yang meninggal. Sabar ya, ikhlas ya, rela ya. Dengan mudah, dengan gampang kita memberi nasihat. Namun ketika nasihat itu ditujukan untuk diri kita sendiri ya, yang meninggal itu darah daging kita sendiri, keluarga kita sendiri, tidak mudah untuk menerima hukum kesunyataan itu. Maka di dalam beberapa kesempatan Sang Buddha, agar para umat awam ini bisa menerima kematian dari salah satu anggota keluarga, Sang Buddha sering membawakan perumpamaan-perumpamaan yang paling dekat, yang biasa dilihat oleh umat awam itu untuk menerima hukum perubahan atau kematian. Salah satu contoh, Sang Buddha mengatakan seperti buah yang akan masak, pasti akan gugur. Cepat atau lambat, buah itu kalau sudah masak, sudah matang, pasti akan jatuh juga. Kemudian juga Sang Buddha menggunakan barang-barang, alat-alat yang dibikin dari keramik. Memang kelihatan indah, bagus, bahkan mahal. Cepat atau lambat, keramik yang kita kagum itu pun dengan satu kejadian-kejadian tertentu juga akan pecah juga. Demikian pula sebagus, seganteng, semegah apapun ya, segagah apapun manusia, cepat atau lambat akan mengalami proses kerusakan juga. Tidak bisa dipungkiri, sampai saat ini belum ada alat dan obat yang bisa menghentikan seseorang dari kematian. Mau atau tidak mau, ya rela atau tidak rela, orang-orang yang kita cintai akan berpisah karena kematian dari kita. Marilah Bapak Ibu, keluarga yang ditinggalkan dalam beberapa hari ini, kita sebanyak mungkin menanam kebajikan, dan kebajikan itu sehingga bisa mengkondisikan arwah untuk menikmati alam bahagia dengan dukungan keluarga yang ditinggalkan ini. Dan semoga Buddha Amitabha selalu mendengar doa dan harapan kita, segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Sadu, sadu, sadu.